Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fajar Suparno. Di sini saya akan menjelaskan pelatihan public relation bagi karyawan processing untuk memenuhi tugas dari hotel manajemen. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tujuan dari proposal yang saya buat. Tujuan dari proposal ini adalah untuk memberikan keterampilan bagi karyawan processing dalam hal public relation dan mengupgrade kemampuannya agar kemampuan yang dimiliki oleh karyawan processing dalam hal menjalankan tugasnya itu bisa lebih baik lagi, khususnya dalam hal berhubungan dengan para vendors atau investor dari processing. Jadi tujuan dari proses ini adalah untuk memberikan pelatihan kepada para karyawan processing untuk mengupgrade kemampuan yang telah dimilikinya dalam hal berhubungan baik dengan para vendors dan bagaimana cara menjaga hubungan baik dengan para vendors. Kemudian selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari ini adalah satu, apa definisi dari public relation itu sendiri, kemudian ada bagaimana cara dan melakukan nego barang dengan para vendors dan bagaimana etika dalam berhubungan dengan para vendors. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara kita menjaga hubungan baik dengan perusahaan dan menjaga hubungan baik dengan para vendors atau perusahaan yang sedang kerjasama dengan kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi apa sih itu public relation. Public relation adalah proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan untuk menanamkan keinginan baik, kepercayaan, saling adanya pengertian dan saling citra yang baik dari publiknya. Jadi public relation ini adalah tentang bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, itu kayak bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Sini diajarin bagaimana apa yang dia dilakukan, terus apa etika kita sedang berhubungan dengan orang lain ketika bersosialisasi dan sebagainya gitu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sih cara menjaga hubungan baik dengan perusahaan atau para vendors yang sedang kita kerjasama. Yang pertama adalah satu, komunikasi. Komunikasi adalah satu hal yang sangat penting dalam hal melakukan kerjasama dengan para vendors. Komunikasi akan menciptakan sesuatu yang baik jika komunikasinya juga baik, dan sebaliknya jika komunikasi kita kurang, kemampuan komunikasi kita kurang, maka hubungan yang dilakukan dengan para vendors itu akan sedikit tidak lekat atau tidak dekat gitu. Jadi kayak tidak terlalu kerjasama tidak terlalu baik. Kemudian berikan tawaran yang menarik. Maksud dari tawaran baik adalah misalkan kita sedang sama vendors, kemudian kita sedang memberikan barang, kita harus menawarkan hal-hal yang menarik pada dia. Contohnya, ketika kita udah yakin dengan barang yang kita mau beli, mau purchasing ya, misalkan dia mau beli barang apa, dia udah yakin, dia memberikan tawaran, saya akan berlangganan di sini. Contohnya misalkan saya akan berlangganan di sini asalkan memberikan potongan atau kepercayaan kepada kita memberikan barang yang terbaik. Jadi ada timbal balik antara vendors dan pihak purchasing itu sendiri. Kemudian mengutamakan kepentingan kedua belah pihak. Jadi jangan hanya memikirkan diri sendiri, apa yang sudah dijelaskan tadi. Kita juga sebagai pembeli, konsumen, kayak purchasing kan satu konsumen, jadi kita juga harus memikirkan vendors kita. Jadi jangan hanya memikirkan keuntungan yang kita dapat dari kita membeli barang, kita juga harus memberikan kepercayaan kepada vendors atau perusahaan yang kita sedang bekerjasama. Contohnya misalkan kita menjadi loyal kepada perusahaan itu atau vendors itu, sehingga dia juga merasa dihargai dengan apa yang kita lakukan. Kemudian berikan apresiasi. Contohnya apresiasi ketika memberikan apresiasi adalah ketika barang yang bagus, kemudian kerjasama yang baik, kita berikan apresiasi berupa ucapan atau hadiah kepada produsen, atau produsen juga pasti akan memberikan apresiasi kepada kita ketika kita sudah loyal dan sebagainya. Selanjutnya adalah setiap ada kesalahan atau kekeliruan dibicarakan dengan kedua belah pihak. Jadi misalkan ada
kesalahan masalah harga dengan para vendors atau perusahaan yang sedang kita jalani, langkah yang kita lakukan adalah berumbuk dan kerjasama dan musyawarah. Jadi kita harus menemukan jalan keluar untuk masalah yang sedang dihadapi. Jadi jangan dianggap clear tanpa adanya penyelesaian gitu. Kemudian memberikan kepercayaan yang sudah saya jelaskan tadi. Kita ketika bersama dengan vendors atau perusahaan, salah satunya purchasing, harus memberikan kepercayaan kepada perusahaan yang sedang kita kerjasama bareng. Agar apa? Agar kerjasama yang kita lakukan itu bisa berjalan baik dan saling menguntungkan satu sama lain. Selanjutnya adalah bagaimana cara menjaga hubungan baik dengan vendors atau mitra perusahaan. Yang pertama adalah etika berbisnis yang baik. Jadi ketika kita ingin menjaga hubungan baik dengan para vendors, para perusahaan, kita juga harus memiliki etika yang baik dalam hal bekerjasama. Contohnya saling menjaga privasi perusahaan, kemudian membayar tagihan tepat waktu dan lain sebagainya. Intinya etika kita harus diterapkan dalam hal bekerja sama dengan para vendors. Selanjutnya care, peduli yang dimaksud ini adalah ketika ada kesalahan, ketika ada kekeliruan, kita harus peduli dan langsung respon gitu. Misalkan memang kekeliruan ada dari mereka membeli barang lebih, kita peduli, kita menginformasikan kalau barang yang dikirim itu melebihi kesana gitu. Kayak apa, mereka juga oh iya, menganggap oh iya kita peduli dengan mereka dan mereka care sama kita gitu. Jadi adanya nanti akan timbul saling kepercayaan yang erat antara vendors dan pihak purchasing sendiri. Kemudian selesaikan masalah yang ada. Sudah yang dijelaskan tadi, misalnya itu ketika ada suatu masalah, kita harus diselesaikan secara kebersamaan agar permasalahan yang tadi dapat diselesaikan antara kedua belah pihak. Kemudian mendukung penuh mitra. Artinya adalah ketika ada mitra kita, vendor kita, ada perubahan barang atau apa, kita dukung. Setelah itu emang sudah keputusan dari perusahaan itu sendiri. Yang penting apa? Adanya timbal balik antara kedua belah pihak, jangan sampai ada yang merugikan gitu. Kemudian selanjutnya berikan cita yang baik kepada mitra. Yang dimaksud adalah cita yang baik itu kita sebagai lawan bisnis, tentunya kita harus menjaga image perusahaan kita itu sendiri di mata perusahaan yang kita bersama. Salah satunya adalah dengan menjaga citra perusahaan. Contohnya jangan suka menipu, jujur, dan saling care terhadap kerjasama itu sendiri, dan jangan mementingkan kepentingan perusahaan pribadi yang tadi. Selanjutnya adalah ketika dalam berbisnis, ketika berhadapan dengan mitra baru, ini adalah ketika dalam berbisnis, ketika berhadapan dengan mitra yang baru, sebutkan nama perusahaan dan perwakilan perusahaan. Jadi kita harus menyebutkan nama dan perwakilan perusahaan. Kemudian berdiri ketika memperkenalkan perusahaan, jadi memperkenalkan perusahaan atau jati diri. Jadi ketika kita memperkenalkan diri dan perusahaan, posisi kita pada lawan kerja atau kerjasama atau vendors itu kita harus berdiri agar apa? Kita dianggap menghargai keberadaan mereka dan supaya kita juga memiliki etika dalam bisnis. Kemudian ucapkan terima kasih ketika kepada lawan bisnis. Kemudian apresiasi mitra atas prestasi atau barang-barang yang telah diberikan, barang yang bagus kita apresiasi. Ketika sudah menjadi lawan bisnis, jadi tadi etika menjadi mitra baru, dan sekarang ada ketika sudah menjadi lawan bisnis atau bisnis kita. Pertama adalah jujur adalah kunci utama ketika berbisnis. Agar apa? Keterbukaan di antara kedua perusahaan ini akan menimbulkan hal yang baik. Contohnya misalkan ada barang kelebihan dari processing, dari kirim sana, nah pihak processing harus melaporkan ke pihak vendors agar apa? Menginformasikan kalau barang yang telah dikirimnya itu kelebihan misalkan. Kemudian memberikan kepercayaan
sudah jelaskan tadi, antara ketika kedua perusahaan saling percaya, maka kerjasama yang dijalankan akan bersih dan baik ya. Jaga rahasia mitra atau perusahaan. Jadi ketika kita kerjasama, kita harus saling menjaga privasi atau rahasia dari perusahaan masing-masing. Jangan sampai rahasia perusahaan lawan atau perusahaan kita tersebar ke yang lain gara-gara keteledoran kita. Itu akan mengakibatkan hal yang fatal dan bisa memutuskan kontrak antara perusahaan. Kemudian jaga kepercayaan yang diberikan mitra. Jadi ketika sebuah vendor setelah percaya kepada kita, dia selalu menyuplai barang-barang kebutuhan dari purchasing. Tentu kalian harus menjaganya dengan cara jaga kepercayaan mereka dan misalkan artinya membayar tagihan tepat waktu dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bertingkah laku yang baik. Mereka adalah jujur, bisa dimaksud jujur, dan kemudian grooming. Ketika kita berpakaian itu harus baik ketika bertemu dengan para vendors atau teman bisnis. Kemudian attitude atau perilaku sifat yang baik dan lainnya. Kemudian adalah cara bernegosiasi dengan mitra. Pertama adalah salam, senyum, sapa. Jadi ketika kita mau nego barang, kita pertama adalah melakukan 3X, yaitu salam, senyum, sapa. Kemudian berikan jawaban yang lengkap. Ketika barang kita ada vendor menanyakan tentang perusahaan kita jawab yang jujur, kita jawab yang secara lengkap agar mereka jadi tahu identitas dari kita itu sendiri. Kemudian pahami karakter konsumen. Kita harus mengetahui karakter dari konsumen itu sendiri agar kita mengetahui bagaimana cara menghadapi konsumen itu sendiri dan sampaikan keunggulan produk Anda. Misalnya Anda menjadi sales leader dan menjual barang, kalian harus sebisa mungkin dalam hal menyampaikan kelebihan barang Anda sendiri. Itu agar apa? Agar para konsumen itu tertarik dengan barang yang kita jual. Kemudian jadi pendengar maksudnya adalah ketika ada tamu yang sedang ingin memberikan ulasan atau masukan, kita harus dengarkan. Itu sebagai masukan kita untuk memperbaiki barang atau kualitas layanan kita itu sendiri. Kemudian kebijakan harga, kita harus menetapkan harga untuk barang-barang yang kita akan tawarkan. Selanjutnya tawar menawar itu hal yang bisa jadi hal ketika kita jual sesuatu. Kejadian tawar menawar adalah sesuatu yang wajar terjadi di dunia perdagangan. Jadi jangan menganggap hal tersebut adalah sebuah hal yang tidak baik atau apa sih kok ditawar gitu. Jadi ini adalah hal yang baik, tergantung kita respon secara baik dan kita jelaskan secara baik. Kemudian biarkan layanan terbaik hingga pelayanan menjadi loyal, pelanggan jadi loyal. Jadi kita sebagai seorang pelayan, contohnya di bidang hospitality, kita harus memberikan pelayanan terbaik agar apa? Tamu ini merasakan ketenangan ketika dilayani oleh kita. Jadi mereka akan loyal dan kembali lagi ke tempat kita tempat atau perusahaan kita bekerja itu karena mereka terasa puas setelah diberikan pelayanan yang terbaik oleh kita gitu. Jadi selanjutnya adalah cara bernegosiasi barang dengan mitra. Tadi kan kita sebagai seorang vendornya bagaimana menghadapi konsumen. Nah sekarang kita cara bernegosiasi dengan mitra. Jadi kita sebagai konsumen, pertama adalah sopan dan santun tentu. Jadi kita harus misalkan mau bernego dengan para vendor, kita juga harus sopan dan santun. Kemudian mematuhi etika bernegosiasi. Contohnya adalah bicaralah yang jangan mengandung syarat, kemudian jangan menyinggung perasaan perusahaan sehingga menyebabkan ketidaksenangan antar perusahaan gitu. Selanjutnya nego harga atau barang dengan mematuhi peraturan yang ada. Jadi ketika harga sudah dipatokin dan misalkan harga terendah sudah dipatokin, contohnya misalnya 1 juta, tapi kita nawar di bawah 1 juta, itu adalah segala suatu hal yang buruk dilakukan karena kita tidak mematuhi peraturan yang ada. Selanjutnya tidak meremehkan atau menyinggung barang jasa kita. Jadi ketika kita menego barang kemudian kita mengecek kemudian ada kekurangan, kita jangan menyinggung atau meremehkan barang yang vendor berikan atau
akan membuat perusahaan itu menganggap perusahaan kita adalah perusahaan yang tidak menghargai barang mereka, dan mereka akan kapok untuk memberikan barang-barang pengeluaran mereka kepada pihak kita, perusahaan kita ya. Jangan menawar terlalu jauh dari standar harga barang yang sudah sering dijelaskan. Jadi kita harus mematuhi peraturan harga. Jadi ketika seorang vendor setelah matok harga terendah, kita jangan menawar harga lebih rendah dari itu. Karena apa? Itu akan menimbulkan hal yang stigma yang buruk dari perusahaan itu sendiri kepada perusahaan kita gitu. Selanjutnya, jika tidak puas dengan barang jasa, sampaikan sebaik misalkan ada barang yang kita sudah beli kemudian kita tidak puas. Kita jangan memberikan ulasan secara sepihak gitu, maksudnya berbicara kepada orang-orang lain di sekeliling kita, barang ini tidak baik, tidak benar, kenapa barangnya jelek ini. Nah, caranya adalah kita memberikan ulasan langsung kepada perusahaan atau vendors yang bersangkutan agar apa? Mereka akan memperbaiki barang kita, dan hubungan baik antara perusahaan kita dan para teman kerja akan lebih baik juga. Kemudian adalah apresiasi. Ini adalah hal yang penting ketika melakukan negosiasi. Ketika kita telah membeli barang dan menentukan harga, kita harus mengapresiasi semua perjuangan atau barang-barang yang telah diberikan oleh pihak ini agar apa? Agar mereka juga akan merasa dihargai oleh kita sebagai konsumen. Agar hubungan baik antara pihak purchasing atau kita dengan vendors atau perusahaan, teman-teman bisnis itu berjalan dengan baik dan berhubungan dengan baik gitu. Agar adanya timbal balik yang baik antara kerjasama yang dijalankan. Mungkin itu saja pemaparan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.